بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Puji syukur kepada Allah, salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum memulai kajian, mari sama-sama kita memohon kepada Allah semoga yang hadir pada subuh kali ini Allah mudahkan segala urusannya, Allah kabulkan segala hajatnya. Yang sedang letih Allah fitkan kembali badannya, sedang terlilit hutang Allah lunasi hutangnya, yang sedang ada masalah dengan keluarga Allah selesaikan masalahnya, yang sedang sakit Allah sehatkan badannya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, udah tahun baru ya Pak. Tahun 2025. Alhamdulillah. Semoga pindahnya tahun, pindah juga yang dari malas jadi rajin, dari yang ke masjid susah jadi gampang, dari yang Al-Quran dipajang jadi dibaca, insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa masih ingat terakhir kita bahas apa? Beliau pasti tahu. Beliau selalu tahu. Keutamaan mencintai fakir miskin. Kemarin sudah kita jelaskan secara sederhana bahwa kalau ikut definisi fakir dan miskin sesuai dengan ilmu pengetahuan, maka di Indonesia ini sudah tidak banyak lagi yang fakir dan sudah tidak banyak lagi yang miskin. Indonesia ini di luar negeri Pak, terutama di Arab Saudi, itu terkenal dengan sebutan Baladul Aghniya, negaranya orang-orang kaya di Arab. Karena ya Bu, di Mekah dan Madinah. Iya, di Mekah dan Madinah Baladul Aghniya. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya adalah semangatnya pedagang sana bicara bahasa Indonesia. Bapak Ibu kalau yang udah pernah umroh pasti sering nemu tuh harga murah orang Arab ngomong gitu Pak. Diskon, Jokowi, Anies Baswedan, semua disebut sama dia. Dia tahu betul perkembangan negara Indonesia. Kemudian di Arab Saudi itu Indonesia mengirim jamaah dalam 1 tahun totalnya 1 juta lebih kepala, 1 juta lebih visa yang dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi untuk orang Indonesia. Kalau 1 tahun hari aja ada 365 hari, berarti per hari skalanya berapa Pak kemungkinan berangkat? 3.000-an. Makanya di Arab Saudi sudah terkenal Indonesia Baladul Aghniya, negaranya orang kaya. Alhamdulillah. Dalam hati, saya miskin aja ini, nggak kaya. Hati-hati betul menstatementkan diri kita dengan kondisi ekonomi yang sedang terjadi. Contoh, ada orang tidak berhak menerima zakat, tiba-tiba mengajukan diri bahwa dia berhak menerima zakat atas nama fakir dan miskin. Jangan salahin Allah dan takdir jika dibuat betul-betul jadi fakir dan
miskin. Kalau memang mampu, tidak dalam golongan fakir dan miskin, sampaikan ke pengurus masjid bahwa saya sudah cukup, tidak perlu lagi menerima zakat. Karena banyak orang, kemarin sudah saya bahas juga ketika saya survei untuk pemberian zakat, orang yang masuk nama di zakat itu di rumahnya berasnya sekarung, saya buka kulkasnya telurnya rata penuh di lapisan atas itu tempat telur itu telurnya penuh. Berarti ini orang bukan golongan fakir dan miskin. Maka hati-hati betul menilai diri. Siapa tahu kalau ternyata tidak miskin jadi miskin beneran. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, untuk materi selanjutnya kita sudah masuk wasiat yang ke-38. Ini tentang definisi kaya dan definisi fakir menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti dijabarkan juga oleh para ulama tentang siapa yang kaya, siapa yang fakir atau miskin. Kita baca hadisnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Dzarrin. Ini sahabat Nabi namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Ya Aba Dzarrin, wahai Abu Dzar, atara anna kathratal mali huwal ghina. Wahai Abu Dzar, menurutmu orang kaya itu apakah yang banyak uangnya, wahai Abu Dzar? Rasul nanya nih ke Sayyidina Abu Dzar. Kemudian Rasul langsung menjawab, innamal ghina ghinal qalbi. Wahai Abu Dzar, ketahuilah, yang kaya itu bukanlah orang yang banyak hartanya, tapi yang kaya adalah orang yang kaya akan hatinya. Man kana al-ghina fi qalbihi, barang siapa yang, entar penjelasannya saya jelaskan. Man kana al-ghina fi qalbihi, barang siapa yang hatinya sudah kaya, fala yadurruhu ma laqiya minad dunya, maka apa yang dia temui di dunia itu tidak akan bikin dia susah dan sengsara. Wa man kana al-faqru fi qalbihi, kalau hatinya fakir, fala yughnihi ma ukhira lahu fid dunya, maka sebanyak apapun dia diberikan harta benda dunia, maka harta benda itu tidak akan mencukupinya. Wa innama yadurru nafsahu syuhuha, kalau hatinya fakir, tidak kaya, sebanyak apapun dia punya harta, maka dia akan ditimpa bahaya dengan kekikirannya. Ini hadis wasiat yang ke-38. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kaya itu ada 3 dijelaskan. Yang pertama, kaya otak, kaya pikiran, kaya akal. Contohnya apa? Kaya pikiran, kecerdasan dia sangat amat luas, keilmuannya dia sangat amat luas, tidak hanya terpaku kepada satu ilmu saja. Contoh, umpama adik, siapa namanya dek? Siapa namanya saya? Hah? Kindi. Contoh adik Kindi, dia orang yang kaya pikirannya. Tiba-tiba adik Kindi ini sejak umur berapa sekarang nak? 7 tahun sudah mulai menghafal Quran. Terus setelah adik Kindi hafal Quran, dia mulai belajar hadis, mulai menghafal hadis. Sudah hafal puluhan ribu hadis, dia mulai belajar tafsir. Sudah hafal tafsir, dia mulai belajar fikih. Sudah mulai paham fikih, dia mendalami akidah secara mendetail. Karena ilmunya lengkap, di pikirannya semua ilmu ada,
maka adik Kindi ini bisa dikatakan sebagai orang yang sangat kaya dalam posisi pikiran. Contoh lain, saya boleh dikatakan kaya pikiran, bapak ibu boleh dikatakan kaya pikiran jika bapak ibu memahami Islam totalitas 4 mazhab semuanya bapak ibu kuasai. Itu akibatnya apa? Ketika orang pikirannya kaya, maka dia tidak amaliyah orang lain. Kalau pikirannya sudah kaya. Ini kata siapa? Buya Hamka yang bilang. Buya Hamka dulu bilang, saya dulu mudah sekali menyalahkan orang lain karena pikiran saya masih miskin, ilmu saya belum ada. Setelah saya pergi ke banyak negara, ilmu saya bertambah, pikiran saya makin kaya, maka saat itu saya tidak pernah lagi menyalahkan amaliyah orang lain. Di Indonesia banyak terjadi pertengkaran antar pemahaman karena kekayaan intelektualnya belum sempurna. Jika seseorang sudah kaya sekali pikirannya, intelektualnya kaya, ilmunya luas, mustahil ada pertengkaran. Kenapa saya berani bilang gitu? 12 tahun saya di Mesir, Pak, tidak pernah nemu satu pun di kalangan antar ulama itu berdebat perkara apapun. Tidak ada perdebatan, tidak ada pertengkaran, tidak ada saling menyalahkan dan mengkafirkan. Kenapa? Karena semua di sana intelektualnya sangat kaya. Bagaimanapun model ibadahnya, jika dia sudah kaya, yang melihat, umpama ada orang sholatnya agak-agak lain nih, agak-agak lain bentukan sholatnya dari kita. Kita yang melihat karena kaya keintelektualan, maka kita nggak akan salahkan dia. Kenapa? Oh, ternyata dia sholat dengan mazhab Maliki. Ada orang baca Bismillahirrahmanirrahim, wadduha. Kalau kita bacanya gimana, Pak? Wadduha. Orang yang belum kaya intelektualnya pasti bilang sesat nih Ustaz. Wadduha jadi wadduha walaili idza sajid. Nah, ini karena kekayaan intelektual kita paham, oh ternyata imamnya lagi baca wadduha dengan qiraah namanya Warsh. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu kita baca. Zirato, ada juga Pak yang baca zirato. Ihdinas zi pakai za. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kalau intelektual tidak kaya pasti bilang, imamnya ya nggak bisa baca dulu. Alaihim jadi alaihim. Kemudian contoh lain, saking kayanya intelektualitas di Mesir, kayanya pikiran orang-orang Mesir, mereka mempelajari semua keilmuan. Karena semua ilmu ada. Tidak membatasi dengan kata-kata jangan ngaji sama Ustadz Anu, Ustadz Anu, Ahlu Anu. Jangan ngaji sama ustadz itu, sesat dia. Tidak pernah ada kalimat itu. Siapapun syekhnya, gurunya mengajarkan satu keilmuan, kita belajar ke sana. Dan di sana juga saking kayanya intelektualitas, tidak boleh sembarang orang jadi khatib Jumat. Kalau di kita khatib Jumat siapa Pak? Ada di Indonesia ada nggak saringan ya? Maksudnya disaring gitu. Yang boleh khatib adalah anu dengan syarat ini.
Di Mesir saking kayanya intelektualitas, betul-betul yang jadi khatib orang yang pikirannya kaya raya. Dan ada di satu masjid khatib itu baru diganti kalau beliau meninggal. Ganti khatib kapan? Pas beliau meninggal. Jadi tiap Jumat yang khatib siapa? Beliau inilah. Karena dapat ACC dari satu lembaga namanya Darul Ifta Al-Misriyah. Dan khatib itu dicek betul keilmuannya kaya raya atau tidak. Kalau kaya silakan jadi khatib, kalau belum kaya ngaji dulu. Itu yang pertama. Kekayaan dari sudut pandang pikiran. Yang kedua, kaya dari sudut pandang hati. Nah, ini nanti yang akan kita jelaskan. Yang ketiga, kaya dari sudut pandang hawa nafsu. Orang yang hawa nafsunya kaya tidak tertarik sama urusan kenikmatan dunia karena dia sudah kaya. Contohnya apa, Pak? Suami yang merasa kaya dengan istri satu, Pak, dia kagak bakal kawin lagi. Berarti kan yang kawin lagi, nah belum kaya masih nyari. Apalagi yang main perempuan atau selingkuh, berarti masih miskin. Kalau yang sudah kaya dengan hawa nafsunya, dia tidak akan cari yang lain. Orang yang sudah kaya dengan hawa nafsunya, rumah sekecil apapun buat dia seperti istana. Istri secerewet apapun buat dia tetap bidadari, Pak. Mau seserem apapun cantiknya tetap kayak bidadari karena hawa nafsunya sudah kaya. Baik, kita lanjut. Yang akan kita bahas sekarang bagaimana kondisi kita dikatakan oleh Rasulullah sebagai orang yang kaya, yaitu kaya hati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, ciri-ciri orang yang kaya hatinya adalah merasa cukup berapapun jumlahnya. Contoh. Ada abang Gojek udah buka aplikasi habis subuh, Pak. Ternyata baru masuk orderan habis sholat maghrib. Udah buka dari habis subuh, dapat orderan habis maghrib. Itu juga GoFood, cuman 7.000 dapatnya. Ini saya nggak ngarang, ini cerita fakta, murid saya curhat. Kalau orang seperti ini kaya hatinya, dia akan ngapain? Oh iya, ya alhamdulillah ya Allah, 7.000 masih ada orang di luar sana yang nyari 2.000 aja susah. Alhamdulillah. Dan murid saya ini, Pak, pas dapat orderan itu saya depan dia cerita, "Tat, nih saya dari pagi ini habis subuh buka orderan kagak masuk. Ente ada masalah kali?" Saya bilang. Seingat saya nggak ada masalah apa-apa, Tat. Report juga nggak ada, nggak mungkin. Coba lihat HP-nya. Baru kita pegang, ternyata bunyi. Pas bunyi, tarik HP-nya. Ya Allah, alhamdulillah. Coba, Pak. Padahal saya lihat harganya cuma dia dapat 7.000. Lah kalau saya balik pertanyaannya, Bapak yang punya duit lebih dari 7.000 dalam sehari, begitu nggak tuh alhamdulillah? Nah, kalau orang yang kaya hatinya, berapapun dikasih oleh Allah, dia merasa amat sangat cukup. Karena ada orang kaya, Pak, rumahnya besar, istrinya cantik, anaknya cakep-cakep, mobil punya, masih korupsi, masih cari tambahan, katanya kurang. Dan ciri-ciri orang yang kaya hatinya, Pak, dia punya duit 1 miliar. Umpama Mas Agus
Mas Agus punya duit 1 miliar. Banyak gak tuh? 100 juta banyak gak? 500 juta banyak gak? Banyak kan? Mas Agus punya 1. Saya minta 500 juta buat rumah tahfiz. Kalau Mas Agus kaya hati, nolak apa ngasih? Nolak. Ya kali aja jadi doa Mas Agus ya. Tiba-tiba punya duit 1 miliar betul, nelpon saya, Ustaz, ada 500 juta ditransfer kemana? Oh itu ke hatinya kaya luar biasa. Tapi faktanya di lapangan ada begitu lah. Ada murid Buya, murid orang tua saya Pak. Beliau kasih rumah tahfiz itu total 3,7 miliar. Itu dari 50% hartanya kata beliau. Karena umurnya sudah tua, udah kepikiran. Itu betul-betul sangat. Awalnya beliau cuma kasih 1,7 miliar. Ustadz itu beli tanah di situ untuk dibangun rumah tahfiz perempuan. Nih duitnya 1,7. Tanah dibeli, Buya orang tua bingung gimana bangun, dana belum ada nih. Tapi tawakal, tiba-tiba beliau ngomong, Pak Ustadz, saya taruh lagi 1 miliar. Pas udah dibangun, lantai atas belum siap, Pak Ustadz tambah lagi 1 miliar. Alhamdulillah istrinya senang luar biasa. Akhirnya mampu hatinya mengeluarkan 50% dari total harta. Orang kaya dan orang miskin, rata-rata yang paling banyak dominan yang kaya hati orang kaya apa miskin? Miskin. Saya sering cerita kemana-mana, orang miskin punya duit 100 ribu, tetangganya sakit minjem 50 ribu, tuh orang miskin mikir nggak ngasihnya. Itu total 50% dari harta beliau, tinggal 100 ribu, 50%, setengahnya berarti 50 ribu. Yaitu tadi Mas Agus punya 1 miliar, 50% dari 1 miliar berapa? Mau nggak Mas Agus ngasih saya tuh? Nah, kalau Bapak Ibu ditakdirkan oleh Allah jadi orang yang sangat kaya raya, mulailah latihan untuk kaya hati. Kalau sudah kaya hati, itu akan timbul merasa cukup seberapapun yang Allah kasih. Bahkan di hadis qudsi itu Allah berfirman, Aku sudah jaminkan wa dhamintu laka rizqaka fala tata'ab. Aku sudah jaminkan bagimu rizkimu, maka tidak perlu kamu ngoyok cari rezeki. Tahu ngoyok Pak? Maksa banget dah, pokoknya ngoyok bahasa apa ya? Betawi ya. Bahasa Indonesia yang baik dan benar apa? Bersikeras ya, pinter orang luar biasa. Bersikeras tapi nggak lihat batas kemampuan. Ngoyok. Allah bilang kalau aku udah jamin rezekimu, maka cari rezeki nggak usah ngoyok. In anta radita bima qasamtuhu lak. Kalau kamu ridha seberapapun rezeki yang aku kasih, arahtu qalbaka wa badanak. Hatimu, badanmu akan aku bikin tenang dan nyaman. Karena adanya ridha dan merasa cukup. Orang yang kaya masih korupsi, berarti hatinya ada kenyamanan di sana? Tidak ada, karena belum merasa cukup. Itu yang pertama, ciri orang yang kaya hati merasa cukup berapapun jumlah yang Allah kasih. Yang kedua, kalau hati sudah kaya, maka dia enggan untuk minta-minta sama orang lain. Pantang minta. Itu di makalah sudah saya tulis, itu bahasa paling sederhana, kisah orang yang sering minta-minta ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat buat beliau, wal yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Memberi jauh lebih baik daripada minta-minta. Tapi tetap kalau ada orang minta-minta jangan diusir. Apa beda-beda ya? Apa beda tukang minta-minta dan pengamen, Pak? Sama minta-minta enggak tuh? Beda. Kalau pengamen jual lagu. Pengamen jual lagu. Berarti beda ada minta-minta ya. Kalau ada pengamen datang ke rumah ditolak apa dikasih? Tergantung pemilik rumah dan suara pengamennya gitu ya. Soalnya banyak kejadian ketika ada suara pengamen 10 meter dari rumah, sebelumnya tuh rumah pintunya dibuka 10 meter, kedengeran suara gonjrang-gonjreng, buru-buru yang punya rumah nutup pintu. Kan tetap dia ngamen dengan seninya, agar seninya itu dihargai oleh kita. Tetap jangan ditutup. Untuk ngasih 500.000 kan kita tidak jadi miskin. Saya ngomong begini di salah satu masjid, ada jamaah yang teriak, "Ustaz, itu pengamen tiap hari ke rumah saya." Ah, kalau itu terserah dah dia bilang. Dan itu yang kedua, kalau hati sudah kaya maka dia enggan untuk minta-minta. Kemudian beberapa psikolog di poin nomor 3 di makalah itu mendefinisikan ciri-ciri orang kaya hatinya sebagai berikut. Yang pertama, orang yang sudah kaya hatinya tidak akan takut gagal. Bisnis gagal, takut dia. Karena hatinya sudah kaya. Apapun yang dia jalani, kalau ternyata gagal, tidak ada kesedihan di matanya, tidak ada kesedihan di hatinya, karena hatinya sudah sangat luas dan kaya. Yang kedua, murah hati. Orang yang sudah kaya hati sudah pasti murah hati. Dan yang ketiga, ini yang luar biasa, mencintai kesederhanaan. Orang kaya beneran, Pak. Saya punya murid ngaji, kayaknya luar biasa. Buat saya dia kaya sekali. Tapi HP-nya masih Nokia jadul. Tahu Nokia ular? Yang gamenya cuma ada ular. Sekalinya ada yang nelpon berisik banget itu suara handphone. Itu dia karetin di bawahnya. Saya lihat kalau ngajar ke rumah beliau, rumahnya luar biasa, tapi ya pakaiannya sangat biasa, kendaraannya sangat biasa, padahal dia sangat kaya. Artinya nih orang kaya lama. Kalau orang kaya baru dapat gusuran langsung beli 4 mobil, dibeli anaknya 4, 2 bulan bingung gimana bayar servis mobilnya. Tapi ya itu, orang yang sudah kaya hatinya, dia akan senang dengan kesederhanaan. Ini ada satu materi yang saya lupa masukin. Yang terakhir, orang yang kaya hatinya adalah orang yang akan sangat mudah memaafkan kesalahan orang lain, apalagi kesalahan keluarga. Pak, ini saya mau tanya sama bapak-bapak. Bapak-bapak kalau habis ribut sama istri, yang minta maaf duluan bapak-bapak apa kagak ada sama sekali yang minta maaf? Istri. Yang depan bilang bapak-bapak, yang belakang bilang ibu-ibu. Siapapun, intinya siapapun, ketika terjadi pertengkaran dalam rumah tangga yang menghancur leburkan egonya di hati untuk meminta maaf duluan sekalipun dia benar, ini orang yang akan sangat kaya hatinya. Nabi Muhammad SAW itu beliau gak pernah melakukan kesalahan terhadap istrinya, tapi yang sering marah siapa?
Istrinya. Yang minta maaf siapa? Rasulullah. Sayyidah Aisyah lagi ngamuk sama Rasul tentang satu perkara, ngambek lah. Rasulullah manusia juga, hampir terpancing emosinya Rasul. Tapi karena Rasul diciptakan oleh Allah sebagai ulul azmi, makhluk Allah yang paling sabar, Sayyidah Aisyah dipanggil oleh Rasulullah, mendekat kamu, mendekat. Sayyidah Aisyah ngira dia mau dipukul oleh Rasulullah, tapi apa yang Rasulullah sampaikan, Aisyah mendekat lagi, sampai Sayyidah Aisyah bagian pakaiannya nempel dengan pakaian Rasulullah, dipeluknya Aisyah oleh Rasulullah, dan Rasul bilang, sudah hilang amarahku semenjak aku peluk dirimu. Padahal yang ngamuk duluan siapa? Sayyidah Aisyah. Jadi begitu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Nanti kalau berantem di rumah, peluk istrinya Pak ya, cium keningnya ya Pak ya, pas tidur usap-usap kepalanya Pak ya, pas piring kotor cuciin piringnya, baju kotor cuciin bajunya, kamar mandi belumut sikatin kamar mandinya. Saya sampai detik ini 9 tahun nikah, saya masih bersihin kamar mandi. 3 istri lagi nyusuin anak, capek piring kotor, kita masih cuci piring. Karena itu yang saya lihat dari guru saya di Mesir, semuanya rata seperti itu Pak. Istrinya lagi, saya punya guru, istrinya pernah satu kali tidak sengaja, saya tidak sebut namanya, lihat di mata saya istrinya ngambek Pak. Karena saya khidmah sama beliau di rumahnya, ngaduin kasurnya, tasnya, sendalnya. Ketika istrinya ngambek, rumah berantakan. Itu Syekh pertama kali yang dia cari kantor istrinya. Di mana kantornya Pak? Kantor istri di mana? Dapur, sumur, kasur. Itu dicari ke dapur, piring kotor dicuci sama beliau. Saya mau bantu, dilarang. Ya Muhammad, hadza wajibatna, katanya. La ya Muhammad, hadza wajibatna, ini tugas saya. Dia selesai cuci. Kita sebagai murid gimana Pak rasanya ya? Nilai kita punya guru yang kita sayang luar biasa, diambekin istrinya, ya istrinya guru lagi kan, cuci piring dengan kemuliaan ilmu beliau, gulung gamis, ngikat sarung, dia cuci piring. Ternyata pas cuci piring, matanya nengok ke bagian mesin cuci. Mesin cuci Mesir tidak ada mesin cuci elektrik kayak sekarang Pak, otomatis masukin keluar kering. Mesin cuci beliau tuh bulat Pak, kayak mesin cuci dulu lah, yang cuman muter sama air sama sabun, habis itu peres, habis itu jemur. Saya mau bantuin lagi, dilarang. Hadza wajibatna ya Muhammad. Udah selesai sampai situ, enggak Pak, namanya nyuci kan deket kamar mandi. Menurut beliau kamar mandinya licin. Dia cuma suruh saya, Muhammad, ke warung belikan, di Mesir saya lupa namanya, pokoknya kayak rinso di kita, kayak rinso lah, buat bersihin kamar mandi. Jadi begitu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jika kita kaya hatinya, maka kita akan mampu melakukan hal-hal seperti itu dengan cara memaafkan lebih dulu, sekalipun kita benar orang lain yang salah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga yang disampaikan bisa menjadikan kita semangat untuk jadi hamba Allah yang kaya pikiran, yang kaya hati, dan juga yang kaya hawa nafsunya. Wassallallahu ala khairihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bi rahmatika arhamar rahimin. Saya tidak lihat 2 orang, Pak Khairil sama Pak Liman. Mana beliau? Hah? Oh, lagi safar, lagi jadi musafir. Tapi semoga beliau selalu sehat. Baik Bapak Ibu, adakah yang ingin bertanya? Tidak ada. Berapa? Rasanya kayak nafsu loh. Iya. Iya. Suami, hawa nafsu itu kan arahnya kepada syahwat. Orang yang syahwatnya sudah kaya, dia cukup dengan 1 istri. Istri
Saya mau ngomong bahasa tapi takut terlalu kasar. Istrinya dipandang udah gak enak sebenarnya. Tapi buat suaminya, istrinya masih tetap seperti bidadari. Istrinya kalau ngomong lebih berisik daripada knalpot RX King. Ini di sini nggak ada. Tapi buat suaminya itu suara istrinya merdu kayak suara Kulsum. Nah itu, dan suami itu sekalipun model istri seperti itu, dia tidak tertarik untuk cari istri lagi dan untuk cari perempuan lain sebagai pelampiasan hawa nafsunya. Dan rata-rata Pak, untuk kasus ini saya malah banyak nemuin, tidak banyak banget, yang kebetulan ketemu saya adalah orang-orang Eropa, orang-orang yang non muslim, yang tetap bertahan dengan satu istri. Bukan maksud saya tidak boleh poligami Pak ya, tapi kalau sudah kaya hawa nafsunya, itu insya Allah akan bertahan seperti itu. Gitu. Ada lagi? Lihat. Bagaimana kita bisa kaya hati kalau pendapatan selalu lebih kecil dari pengeluaran? Yang mau dijadikan contoh siapa nih Pak? Rasulullah, sahabat, tabi'in, ulama salah apa ulama khalaf? Untuk kamu cek aja. Kan tetap uswatun hasanah kita ada di tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jangankan untuk beliau rela mengalahkan kebutuhannya untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Pernah ada orang minta-minta ke rumah Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku lapar, kata sahabat ini. Rasulullah punya satu mangkuk kecil kurma, dikasih sama Rasul. Hari itu akhirnya Rasulullah nggak ada makanan lain, ngapain Pak? Puasa. Besoknya yang minta-minta ini datang lagi, ya Rasulullah, aku lapar. Di atas meja Rasulullah ada bejana kecil isinya susu, dikasih itu bejana. Rasulullah ngapain? Puasa lagi. Hari ketiga ini orang datang lagi. Ketika datang lagi Rasulullah nggak punya apa-apa. Ketika Rasul nggak punya apa-apa, Rasul bilang sama nih yang datang, wahai fulan, berangkat ke pasar, ambil apa yang keluargamu butuhkan, bilang sama pedagangnya Muhammad yang berhutang. Artinya tidak cukup. Ketika Bapak bertanya tadi, Ustaz, gimana kita mau kaya hati tapi keuangan tidak cukup, kebutuhan besar, pemasukan kecil, maka pertanyaannya dibalik, seberapa besar kebutuhan kita terhadap urusan dunia? Insya Allah tidak akan dicabut nyawa seorang hamba perkara rizkinya sebelum Allah selesaikan jatah rizkinya. Tidak akan diangkat nyawa Bapak Ibu sebelum jatah rizkinya sudah sempurna diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, insyaallah seimbang itu. Kalau melihat Nabi yang sampai ngutang buat orang, kita belum sampai ngutang buat orang, masih ngutang buat sendiri biasanya. Ada lagi? Silakan. Ustaz, saya mau sharing pengalaman pribadi aja. Tadi kan konteks masalah kaya hati dan memaafkan, Ustaz. Betul. Jadi saya ngalamin kondisi kemarin di pandemi itu, saya kalah somasi dari salah satu karyawan saya yang akhirnya berkoloni. Saya kalah di Undang-Undang Cipta Kerja karena yang bersangkutan pakai pengacara. Nah pokoknya kita sebagai pemilik usaha kita kalah lah. Artinya kan dari situ kan tentulah kita keluar ya, dalam arti yang nilai tidak sedikit karena itu dihitung dari masa bakti kerja dan itu. Ini kan ngomongin dunia dan akhirat ya. Saya juga bilang sama si dinas tenaga kerja,
Pak, berarti kalau kondisi kayak gini dihitung dong, artinya pandemi kita walaupun rugi segala macam itu dihitung Pak, itu semuanya dihitung, masa abdi kerjaan segala macam. Keputusannya ya saya kalah di situ daripada naik ke pengadilan kan, ya udah saya kalah di situ kayak artinya kan mereka menang dengan berdalih di undang-undang cipta kerja. Saya kalah di poin di situ, ada kalah di poin intinya. Nah ini kan kondisi juga lagi seperti ini, namanya kita manusiawi ya Ustaz. Kadang-kadang juga nyesek, kadang-kadang di sisi lain juga memaafkan. Nah, ada 2 poin saya mau minta saran Ustaz. Apakah dengan saya ngambil sikap yang legowo, memaafkan, ataukah itu bisa jadi totalan nanti di akhirat? Kan saya juga banyak dosa Ustaz, ataupun saya kurang pahala nanti ketika dihisab, apakah itu bisa kita pertanggungjawabkan di sana? Saya bilang ke mereka dan ke pengacaranya, oke, saya kalah di dunia, saya mungkin diambil Anda lagi, nanti kita totalan aja di dunia. Tapi saya pernah dengar kajian lagi katanya lebih baik memaafkan. Nah, artinya kan saya cari beberapa referensi, saya minta pendapat Ustaz baiknya seperti apa. Yang pertama, ada satu kaidah bunyinya man zalama zulim fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang berbuat satu kezoliman kepada orang lain, maka dia akan dizolimkan kembali di dunia dan juga di akhirat. Tanpa Bapak maafkan, orang itu akan mendapat balasan yang setimpal bahkan lebih. Dia zolim ke Bapak di dunia, tapi Allah balasnya di mana? Dunia dan juga akhirat. Ada satu kaidah, la ta'buduhu liyu'ti walakin u'buduhu liyarda fa in radiya adhasyakumullahu bi'ata'ih. Perkara apapun yang Bapak alami, Bapak terima, kalau itu diniatkan sebagai bentuk ibadah, artinya Bapak mampu untuk memaafkan. Hal itu akan menghadirkan ridha Allah. Fa in radiya, yang luar biasanya di sini Pak, jika kita ridha dengan apapun takdir, keputusan itu kan sudah keluar, sudah ingkrah. Keputusan itu sudah keluar, maka Bapak maafkan itu, kemudian ridha Bapak dengan itu. Kata kalimat tadi, fa'in radhiya, jika engkau ridha dengan takdir yang sudah jatuh dari Allah. Kalimat sini yang paling saya suka. Ada hasyakumullahu bi'ata'ih. Jangan kaget, Allah akan kasih kamu lebih dari apa yang kamu kemarin pengen. Umpama pengen ngadu dalil, biasanya kan di pengadilan itu ngadu dalil, kuat-kuatan pengacara, kuat-kuatan pasal, agar kita dapat hak kita yang kemarin hilang. Umpama Bapak ridho dengan keputusan pengadilan yang kayaknya Bapak dizolimi, tunggu saja Pak. Nanti ada hasyakum, bahasa kalimat itu ada hasyakum. Kum itu kan domir menunjukkan kepada kalian yang mampu untuk ridho terhadap apa yang Allah takdirkan, bi'ata'ih, dengan nanti Allah kasih lebih dari apa yang kita pengen. Contoh sederhana saja, Bapak dulu sebelum menikah terfikirkan tidak punya motor, punya rumah. Bagi yang punya mobil, punya mobil. Bagi yang rumahnya tingkat berarti punya rumah besar. Terfikirkan tidak, tapi Bapak Ibu ridho menjalani takdir Allah dalam rumah tangga. Akhirnya belum tentu kita pengen, sebelum nikah itu nggak kebayang mau beli motor bebek, Aerox, Nmax, T-Max, ZX, CBR atau apa, nggak terbayang. Tapi ternyata setelah menikah dikasih Allah apa? Motor. Setelah menikah ditambah oleh Allah mobil. Setelah menikah ditambah oleh Allah rumah. Setelah menikah ditambah oleh Allah aset tanah. Jadi artinya apapun perkara
Tidak usah khawatir, man zalama zulim ini sudah selesai sebetulnya. Barang siapa yang berbuat zalim tanpa kita maafkan pun dia akan dibalas oleh Allah dunia dan akhirat. Yang terakhir tadi sudah memang berat, tapi kalau Bapak menang dengan ridha, tunggu saja ada hasyakumullahu bi'atai. Nanti kabarin saya. Karena Bapak dikasih sesuatu oleh Allah yang lebih luar biasa dari yang kemarin. Terima kasih. Ya, alhamdulillah. Ada lagi? Cukup? Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga sehat selalu. Ini anak dua. 3. Anak yang kecil. 3. Nah, yang kecil perempuan. Kecil perempuan. Ada juga. Tinggal di Saya di Jalan Semarang. siapa namanya ini tadi? Abu Yusuf Al-Kindi, Pak. Laki mantap tuh. Tahu aja nama itu. Ini Abu Rayhan Al-Biruni. Cuman anakku yang ini di Jazz ASD, Pak. apa? ASD, Autism Spectrum Disorder. Itu salah satu ciptaan Allah yang hijab langit itu terbuka putih. Kalau seandainya nanti dia sudah paham bagaimana minta ke Allah, doanya itu tidak ada hijab. Gini. Sini. Tapi jangan beli es ya. Buat jajan jangan beli es, oke? Oke. Kasih itu satu lagi, kamu satu. Jangan dua-dua, mau cepat ambil aja. Satu. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bisa bermanfaat. Wassallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Semoga Bapak Ibu sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.